Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hildan Abiansyah dengan NIM 23051220427 kelas TIH angkatan 23. Di sini kita akan melakukan praktikum routing dinamik. Sebelumnya kita akan membuat skema jaringan seperti ini, yaitu sama seperti praktikum yang kemarin, yaitu routing statik. Yang pertama, kita akan isikan network routing RIP ke setiap router. Oh iya, pada routing statik yang kemarin kan bagian statik sini terisi semua ya. Pada routing dinamik ini kita kosongkan semua ya. Kemudian pada RIP-nya kita isi sebagai berikut. Dimana 12.000 ini adalah gateway yang menuju ke router 2. Kemudian yang 13 ini menuju ke router 3 dan 192.168.1.0 ini adalah gateway yang menghubungkan PC1 dan PC2. Di sini otomatis menjadi 0 ya. Misalnya kita isikan 12.12.12.0. Di sini akan menjadi 12.0.0.0. Kemudian setelah kita isikan RIP-nya sebagai berikut pada router 1, kita isikan pada router 2 dan router 3. Di mana router 2 ini kita isikan sebagai berikut. Di mana 12 ini yang menghubungkan ke router 1, kemudian 23.000 ini yang menghubungkan ke router 3 dan 192.168.1.0 ini yang menghubungkan ke PC 3. Kemudian pada router 3 kita isikan juga sebagai berikut, di mana 13.0.0.0 dan 23.0.0.0 ini adalah yang menghubungkan ke router 1 dan router 2, dan 33.0 dan 43.0 ini adalah milik dari server 1 dan server 2. Kemudian setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router. Nah, di sini kita ketik no auto summary dan version 2. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk ke menu tab config global, kemudian setting, dan kita save. Oke, kita lakukan hal yang sama pada router 2 dan router 3. Nah, setelah itu, setelah di save, kita merestart dan meload seluruh konfigurasi device dengan menekan tombol power cycles device atau
kita bisa mengklik ALT plus S. Dan di sini kita yes. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, kita masukkan perintah show IP route. Nah, di sini terlihat ya. Kemudian kita lakukan pada router 2 dan router 3. Setelah itu kita akan masuk ke mode simulasi dan kita pakai ICMP saja ya. Kemudian kita lakukan simulasi dengan mengirim paket Simple PDU dari PC1 ke PC2. Nah, di sini PC1 mengirim ke router sebentar. Kita reset lagi ya. PC1 ke PC2. Oke, PC1 mengirim ke router mengirim ke PC2 dan PC2 mengembalikannya ke router dan kembali lagi ke PC1. Berhasil ya. Kemudian setelah PC1 ke PC2, kita akan melakukan simulasi pada PC1 ke PC3. Kita lihat ya. Oke. Sebentar. Kita ulangi lagi. Oke, berhasil ya. Kemudian dari PC1 ke server 1. Kita coba lagi ya. Oke, berhasil. Kita coba dari PC1 ke server 2. Sebentar. Ini agak sering error ya. Kita kirim lagi. Oke, terus satu ngirim ke PC1 dan berhasil. Kemudian setelah itu dari PC1 kita coba dari PC3 ke PC1. PC3 mengirim ke router 2 mengirim ke router 1 mengirim ke PC1 dan mengembalikannya. Dan berhasil ya. Dan dari PC3 ke PC2.
Oke, di sini berhasil ya. Kemudian setelah itu dari PC3 ke server 1. Ini melewati sini ya. Oke, berhasil. Kita coba ke server 2. Nah, dari server 2 kembali ke router 3. Router 3 kembali mengirim ke router 2. Router 2 mengirim ke PC3 dan berhasil ya. Kemudian setelah itu kita kirim ke server 1 ke server 2. Berhasil ya sepertinya ya. Ya, benar berhasil. Kemudian setelah itu dari server 1 ke PC1. Oke, PC1 mengembalikan ke router 1. Router 1 mengembalikan ke router 3, kemudian ke server 1 dan berhasil. Kemudian dari server 1 ke PC2. Oke, mengirimkan ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 ke PC2, mengirimkan kembali ke router 1, kemudian kembali ke router 3 dan berhasil kembali lagi ke server 1. Oke, setelah itu yang terakhir dari PC1 ke PC3. Maaf. Maksud saya server 1 ke PC3. Oke, mulus ya, berjalan mulus. Oke, berhasil juga. Setelah kita melakukan simulasi, kita kembali ke mode real time dan melakukan tracing dengan arah seperti yang tadi kita lakukan pada simulasi. Mana ini kita tracing ke PC1 ke PC2, di mana PC2 ini memiliki IP 192.168.1.65. Nah, ini berhasil ya. Kemudian PC1 ke PC3. PC3 ini memiliki IP 192.168.1.253. Nah, kemudian berhasil ya. Ini dari PC. Kemudian dari PC1 ke server 1. Nah, server 1 ini memiliki IP ke 333.1. Nah, ini berhasil juga ya. Ini kemudian kita ke server 2. Server 2 ini memiliki IP 434343.1. Nah, ini berhasil ya. Setelah itu kita tracing, kita lakukan tracing dari PC3 ke PC1. Kita PC3 ke PC1. PC1 ini memiliki IP 192.168.1.1.
Nah, ini berhasilnya melewati gateway 12.12.12.1. Kemudian dari PC3 ke PC2. PC2 ini memiliki IP 192.168.1.65. Nah, ini berhasil juga ya melewati gateway 12.12.12.1. Kemudian kita tracer lagi ke server 1. Nah, ini berhasilnya melewati gateway ini, gateway 23.23.23. Kemudian setelah ke server 1 ke server 2. Server 2 ini IP-nya 43.43.43.1. Nah, ini berhasil juga ya. Setelah itu server 1 ke PC1. 08.1.1. Nah, ini berhasil ya. Kemudian dari server 1 ke PC2. Oke, berhasil juga. Kemudian yang terakhir yaitu PC3 ya, ke PC3 ya. 92.168.1.253. Nah, ini berhasil ya. Oh iya, kita lupa ya, harusnya jadi ke server 2 dulu. Apa kita masukkan server 2. Oke ya, berhasil juga ya. Kemudian setelah melakukan tracing, kita membuat skenario jalur routing, yaitu jalurnya kita putus dengan disable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 sampai R3. Di sini kita akan memutus pada router 1. Di sini kita off kan ya. Sini kita putuskan yang mengarah ke server 3. Jangan yang server 2 ya. Kita off-kan yang mengarah ke server 3, yaitu pada serial 3. Kita tunggu sebentar, sekitar 15 sampai 20 detik. Nah, setelah itu kita lakukan pengetesan kembali seperti simulasi tadi ya. Kita masuk ke mode simulasi, kita kirim paket PC1 ke PC2. Kita cek hasil enggak. Oke, ini berhasil ya. Oke, berhasil. Kita lanjut dari PC1 ke PC3. Oke, berhasil juga dari PC1 ke server 1. Nah, ini kan jalur menuju router 3, dari router 1 ke router 3 ini kan diputus ya. Harusnya ini lewat sini. Kita coba ya, kita amati. Nah, ternyata benar ya. Oke. Oke, berhasil. Kemudian dari PC1 ke server 2.
Oke, berhasil juga. Kemudian setelah itu dari PC3 ke PC1. Harusnya berhasil semua ya. Kemudian dari PC3 ke PC2. Oke, berhasil. Dan dari PC3 ke PC1. Oke, berhasil. Dan dari PC3 ke server 2. Oke, berhasil juga ya. Kemudian dari server 1 ke PC1. Nah, ini akan secara otomatis memilih jalur lain ya. Bila ada satu jalur yang rusak. Ini adalah salah satu kelebihan dari routing dinamis. Routing dinamik. Oke, berhasil ya. Kita lakukan pada server 1 ke PC2. Oke, berhasil juga. Dan ini PC1 ke server 1 ke PC3. Oke, berhasil. Successful. Oh iya, kita lupa ya, harusnya tadi ke server 2 dulu. Oke, berhasil juga. Ya, praktikum routing dinamik telah selesai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.